Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia, ada jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan aktivitas penjualan Hot Wheels untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Ikhwani Saputra. Untuk produk overview, di sini kita mengenal Hot Wheels sebagai mobil mobil miniatur diecast yang awalnya dirancang untuk anak-anak. Namun kini juga digemari oleh kolektor dewasa. Ada 3 varian yang kami fokuskan untuk penjualan, yaitu varian premium, di mana ini lini eksklusif untuk kolektor dengan detail yang realistis. Bodinya seluruhnya logam dengan roda karet asli, di mana harganya pada kelas menengah ke atas. Lalu ada juga hot item. Di sini meliputi model-model terkini atau populer yang sedang tren, misalnya seri baru atau yang sedang viral. Di sini dijual dengan harga menengah dan cepat berganti varian. Biasanya datang dari seri reguler dengan varian Super Treasure Hunt, di mana cukup sulit untuk mendapatkan varian ini, sehingga para kolektor harus berlomba untuk hunting atau memburu item ini. Dan yang terakhir adalah edisi terbatas atau limited edition. Ini merupakan varian yang langka dengan produksi yang sangat terbatas. Ini tentu saja menjadi incaran para kolektor-kolektor besar. Biasanya produk ini diberi nomor seri khusus untuk meningkatkan eksklusivitasnya. Dan biasanya item-item ini banyak ditemukan pada event-event besar dengan tujuan untuk menarik minat kolektor datang ke event tersebut. Di sini bisa kita lihat di samping kanan, contohnya di sini ada Hot Wheels pada seri premium. Lalu ada Hot Wheels Hot Item, di sini varian Super Treasure Hunt, dan yang terakhir ada edisi terbatas. Ini merupakan seri dari event IDE yang ke-9, di mana harga tertingginya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Untuk promotion strategi, saya melakukan dengan 3 sektor. Di sini ada melalui marketplace, yaitu saya memasang produk pada marketplace, terutama Tokopedia atau Shopee, dengan foto produk yang menarik dan tentu saja memanfaatkan promo-promo dari platform tersebut, sehingga para pengguna lebih tertarik untuk membeli item pada marketplace. Tentu saja strategi ini berhasil mendatangkan pembeli yang stabil dari berbagai kota, bahkan dari luar pulau sekalipun. Yang kedua, melalui media sosial dan komunitas. Di sini, untuk media sosial, saya lebih berfokus pada media sosial Facebook, di mana banyak sekali kolektor-kolektor yang berinteraksi di sana, khususnya pada grup Facebook Hot Wheels Collector Indonesia. Tapi audiens di sini sangat terbatas dan persaingannya cukup ketat ya. Sehingga perlu aktivitas rutin agar tetap terlihat dan memiliki performa yang baik pada interaksi pengguna. Dan yang terakhir, saya mempromosikan pada komunitas dan event. Di sini karena aktivitas dilakukan pada kuartal 1 2025 pada Januari hingga Maret. Sayangnya event belum
terselenggara cukup banyak. Jadi nanti mungkin pada akhir tahun baru saya akan menghadiri event-event untuk kebutuhan promosi dan menjalin komunikasi dengan para kolektor dan komunitas. Untuk consumer profile di sini cukup bervariasi ya, mulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Di sini meskipun ini merupakan produk mainan untuk anak-anak, tetapi justru di sini sebesar 15% saja dari total konsumen yang berumur 6 sampai 12 tahun. Yang kedua, yang paling banyak ada usia remaja, di mana pada usia 13 sampai 25 tahun sebesar 46%. Lalu yang terakhir usia 25 tahun hingga 45 tahun ke atas sebesar 39%. Untuk analisis kompetitor, di sini saya menemui dua saja ya, yaitu reseller besar dan kolektor senior. Di mana reseller besar ini sudah mempunyai stok yang banyak dan jumlah pembelian secara grosir dari distributor langsung atau bahkan dari importir. Tentu saja ini mempengaruhi harga yang dijual reseller besar menjadi lebih murah. Lalu reseller besar ini juga memiliki rating toko yang tinggi dan sudah dipercaya oleh para pembeli. Yang kedua, untuk kolektor senior, di sini tentu saja kolektor senior sudah memiliki nama yang besar, sehingga reputasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Di sini reseller senior juga dapat membentuk tren pasar lewat rekomendasi koleksi atau unggahan yang menciptakan antusiasme publik. Namun, di sini saya temui beberapa kelemahan di mana biasanya kolektor senior menjual dengan harga yang tinggi karena mungkin pasarnya lebih ke sesama kolektor ya. Kita masuki sales report. Ini saya tekankan tadi untuk periodenya pada kuartal 1 2025 mulai bulan Januari hingga Maret. Ini penjualan dilakukan secara online melalui Facebook atau platform belanja online atau marketplace seperti Tokopedia. Di sini bisa kita lihat pada varian Hot Wheels Premium terjual 5 unit dengan harga jual rata-rata 200.000 dan omset 1 juta. Lalu dikurangi biaya modal dan operasional sebesar 300.000, diperoleh laba kotor sebesar 700.000. Perlu dicatat di sini, produk ini terjual lambat karena harga tinggi dan minim promosi. Beberapa unit hanya laku setelah waktu lama, terutama varian yang kurang populer. Pembeli baru tertarik jika ada promo atau testimoni dari kolektor lain. Yang kedua ada Hot Wheels short item. Di sini unit terjual 10 unit, di mana ini merupakan varian terbanyak yang terjual dengan harga jual rata-rata 150.000 dan omset yang didapat sebesar 1.500.000 dikurangi modal dan operasional sebesar sekitar 200 ribuan, diperoleh laba kotor sebesar 1,3 juta. Nah, jenis ini yang paling laku karena harganya terjangkau dan sedang tren, di mana biasanya para kolektor-kolektor pemula membeli produk hot item ini untuk dijual kembali. Lalu terakhir ada Hot Wheels pada varian limited edition. Di sini karena unitnya terbatas, saya hanya berhasil menjual 1 unit saja dengan harga rata-rata 750 ribuan hingga jutaan, di mana di sini omset sebesar 750.000 dan biaya modal operasional sekitar 250.000, diperoleh laba kotor 500.000.
Bisa dilihat di samping kiri, ini merupakan item limited edition yang saya miliki, di mana merupakan salah satu edisi event khusus pada Indonesia Diecast Expo 9 dengan berkolaborasi dengan brand eBay. Untuk faktor penjualan, produk atau item lebih cepat laku karena harga terjangkau dan mudah dijual lewat promosi media sosial. Sedangkan produk edisi terbatas juga laku cepat, tapi stok sangat terbatas sehingga tidak bisa dijadikan penggerak utama omset. Meskipun jika sekali laku, maka harganya atau laba yang diperoleh itu cukup besar ya daripada item lain. Dan kekurangannya di sini produk premium agak sulit terjual karena harga tinggi dan belum memiliki reputasi sebagai seller terpercaya. Yang terakhir, keterbatasan modal dan belum adanya promosi berbayar buat jangkauan audiens masih kecil. Di sini bisa kita lihat grafiknya, di mana total omset terhitung sebesar 3.250.000, lalu laba kotor sebesar 2.500.000 dan total unit yang terjual ada 16 unit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.